Terus ini kalau soal gabers-gabersan ya. Nah, gabers-gabersan ini tetap ini, Pak. Legend PSIS dong. Legenda PSIS kalau gabers-gabersan ini. Bolanya meletus loh, Pak. Itu inget saya tuh Zubairu tuh. Itu era-eranya ini ya. Deporas ini Deporas. PSIS masih bagus ini. PSIS tuh bolanya penyok tuh. Ini kalau yang ketendang kakinya. Ini kasihan wasitnya, Pak. Bolanya pecah, hatinya sangat kacau, Pak. Ya kan ada juga kan yang ngomong-ngomong buat uang buat politik bisa, tapi kok buat kena denda masa nggak bisa? Kan pasti ada orang-orang yang ngomong seperti itu. Anda laga tandang, Anda bikin story, bikin postingan, ikut PSIS di laga tandang, tapi giliran PSIS kena masalah tidak mau ikut supporter macam apa Anda ya? Bisa jadi ketahuan di laga tandang gara-gara storymu. Iya. Ya kok nyetori kok main tandang. Kender TV, ketawa tanpa khawatir. Selamat datang di konten sepak bola nomor 1 Semarang, apalagi kalau bukan Balmuntah. Ya, ini adalah pramusim yang cukup menyenangkan ya buat beberapa tim ya. Buat tim medis. Banyak kerjaan tim medis. Banyak yang main kasar, terus banyak juga pemain-pemain yang cedera. Ada yang di Fabel gara-gara tackle mematikan. Aduh, ngeri Pak itu tackle-nya, Pak. Ini kita ini ada videonya gitu. Wah, ini tackle paling mematikan minggu ini. Wow, Marcelo ya. Ya Allah. Itu menghancurkan karir orang, Aduh. Pak. Aduh. Ini adalah tackle penghancur karir ini. Tackle penghancur karir itu. Ini biasanya sering digunakan oleh pemain PES yang Ya Allah, ini ngeri banget loh tackle-nya. Iya, Marcelo. sampai kakinya nekuknya ke depan, Pak. Ya Allah, jadi Marcelo tuh kalau memang sebenarnya udah pensiun tuh mending pensiun ya daripada main bola. Ya apa ya? Memang ini sebenarnya Marcelo sendiri juga sebenarnya sedih karena kalau dibilang nggak sengaja, kalau kita ngelihat kok kayaknya gimana gitu. Iya. Kalau waktu dulu Son Heung-min kan juga pernah dulu. Pernah, ya. tapi kalau Son dulu 50-50 lah, bukan 50-50. sepenuhnya salah dia kalau menurut saya. Kalau ini jelas kakinya si Marcelo itu. Aduh, itu bayangkan kalau musuhnya yang di tackle tuh punya istri, anaknya 12 misal. Anaknya 12. Terus punya menghidupi utang pinjol banyak. Terus punya backingan polisi. Kasihan loh, itu orang pencaharian, orang itu mata pencahariannya hilang gara-gara Ya Allah. itu ya Allah. Kejam. Mungkin ini ya, ini alasan kenapa orang tua zaman dulu itu melarang anaknya main bola, Pak. Oh iya, jangan jadi atlet, ngapain sih? Jangan jadi atlet, ngapain? Lihatlah timnas PSSI tidak pernah juara. Ini sekarang tambah ada kejadian kayak gini. Kok Iya. di tackle Marcelo sikilmu tugel loh. Iya, begitu ya. Kalau dulu kan hati-hati di tackle Puyol Ya, gitu kan. Nah, tapi kan Puyol itu pemain yang kalau men-tackle ini Pak aman, Pak. aman bersih, Pak. Aman bersih, Pak. Kalau Puyol. Puyol tuh favorit dulu. Itu Kalau ada kerusuhan nggak pernah ikut ya. nggak pernah ikut. Malah misahin, Pak. Dipisahin, Pak. Iya. Kalau Puyol. Wah, terus ini Kalau soal gabers-gabersan ya. Nah, gabers-gabersan ini tetap ini, Pak. Legend PSIS dong. Legenda PSIS kalau gabers-gabersan ini. Bolanya meletus loh, Pak. Itu inget saya tuh Zubairu tuh. Itu era-eranya ini ya. Deporas ini. PSIS masih bagus ini. PSIS tuh bolanya penyok tuh. Ini saya inget PSIS runner up nih di final kalah sama Persik dulu. Nonton saya live dulu. Oh, itu Pak. Suwita Patah gabresan sama Zubairu, Pak. Keras banget sampai bolanya pecah ya. Pecah loh bolanya. Ini Kalau kasihan, yang ketendang kakinya. ini kasihan wasitnya, Pak. Bolanya pecah, hatinya sangat kacau, Pak. Masa Jimina Pitupulu kayak gitu, Pak. Jimina Pitupulu hatinya sangat kacau. Tapi ya semoga pemain siapa tadi yang dicederai sama Marcelo ini, Luciano ini, jadi Luciano. semoga bisa sembuh. Karena dulu itu ada juga, Pak,
Oh ya, yang Dembaba Cisse. Ya. Dulu waktu dia gabung ke Liga Cina itu ya. malah cedera, Pak. Di Liga Inggris yang sekeras itu aman, Pak. Aman. Giliran pindah ke Liga Cina malah ini kena tackle berbahaya itu. Padahal tackle-nya made in Cina. Tackle-nya made in Cina. Tackle plastik dong. Tackle plastik dong. Tackle-nya dikirim via Shopee ya. Tapi apa ya, kalau di dunia sepak bola tuh sangat respect banget tapi sih. Respect apa ini? Karena kan kalau di luar negeri itu pemain cedera yang cederanya parah ya. Kayak kemarin si Christian Eriksen kan cedera tuh jantung. Yeah. Itu tuh dia langsung ini Pak di perawatan pertama, pertolongan pertama. Nah, habis itu dirawat di rumah sakit. Dan yang bagus dari beberapa tim-tim luar negeri adalah kayak Tottenham Hotspur. Waktu itu dia udah nggak ada kontrak sama Tottenham, tapi Tottenham merawat biaya rumah sakitnya Eriksen. Tetap ditanggung. Terus Ryan Mason juga waktu itu dia kan cedera ini kepala ya, benturan kepala dia sampai ini dan nggak bisa main lagi. Nah itu Tottenham tuh juga ini Pak, dia dijadikan legenda, dikasih waktu Ryan Mason ini sembuh dia dikasih jabatan buat ngelatih. Woi, jadi masih ada penghasilan lah, gak stop lah. Meskipun meskipun tim Tottenham yang dilatih sama Ryan Mason itu buruk sekali. Tapi di Liga Indonesia ada juga Pak kayak ada gitu juga, Pak. Ingat PSIS Pak? Oh iya, Septian David Maulana. Oh iya, Septian David Maulana. Itu cedera lama tapi masih digaji, kontraknya diperpanjang. Tapi lihat sekarang Septian David Maulana mainnya bagus sekali Pak. Tapi tidak di PSIS ya? Di PSIS dong, masih PSIS. Dong. Masih kemarin ditawar Persib gak mau dia. Oh, memang bagus. Seloyal bagus. Itu sih. Seloyal itu, mantap. Seloyal itu kita PSIS tuh, apapun yang terjadi jangan pernah lupakan PSIS. Iya, memang. Tapi di luar Pak, ada juga Pak yang dia itu setelah meninggal dia itu diberikan penghormatan terakhir untuk mencetak gol Pak sebelum dimakamin Pak. Apalagi ini, masa mayatnya main bola Pak? Enggak Pak, dia dipeti mati gitu kan Pak. Dipeti mati. Dikasih umpan terakhir supaya dia ngegolin Pak. Waduh. Wah. Ini saya takutnya satu Pak. Apa? Kan ngegolin nggak dia Pak? Tiba-tiba selebrasi gimana Pak? Bangun lagi selebrasi. Siu. Ada Pak Siu. Tapi ada kabar gembira. Apa nih? Ada kabar gembira. Di Arab akhirnya Ronaldo mencetak gol kemenangan untuk Al Nassr. Gak mau kalah. Mungkin dia panas Pak. Soalnya si Messi kan. Ya udah. Messi main 3 pertandingan 5 gol kayaknya. Nah, terus si Benzema udah cetak 3 gol juga. Udah cetak 3 gol. Jadi kok konco-koncoku tuh ngegolke kabeh. Sampai tuh di internet tuh pada bilang ini ya, Ronaldo udah habis. Iya. Bahkan bilang itu. Beberapa laga uji coba Al Nassr kalah mulu ya. Dan malah akhirnya sempat diganti juga kan Ronaldo nggak. Ini yang bisa mengancam karir Ronaldo ada satu orang nih Pak. Siapa Pak? Mane Pak. Oh iya. Mane. Mane sudah semakin dekat dengan Al Nassr. Mane kalau main di tim yang gajinya gede mainnya ngeri Pak. Iya. Mungkin Mane itu ini sebenarnya. Mungkin kayaknya bakalan lebih berkah Mane ya kalau di Al Nassr ya. Sama lebih niat soalnya dia mau nanggung beban nafkah satu Kamerun. Senegal kok Kamerun. Di Senegal. Jadi desanya di Senegal itu wah. Meskipun ini adalah berita yang menyakitkan dari Mane, dia pindah dari Liga Bayer, Liga Jerman, dia pindah ke Arab. Mungkin orang akan melihat itu downgrade. Ya. Kok pindah ke Arab? Berarti nggak bisa main bola lo, cuma ngejar kan duit lo. Kalian emang Mane kan emang ngejar duit. Tapi lihatlah kebijaksanaan hati Mane Pak. Iya. Dia itu berbuat seperti itu demi membangun kemakmuran desanya. Demi membangun desa. Jadi Mane itu kalau misal ada penghargaan baru di Ballon d'Or itu nominasi baru Pak. Apa ini? Pesepak bola untuk memakmurkan rakyat Pak. Sepak bola buat charity. Tapi ini gol-golnya bagus Pak. Jadi dia tuh apa ini?
Wih. Tuh. Gol tuh pakai kepala, jangan pakai kaki. Siu gak? Kok gak siu, Pak? Gak siu, Pak. Udah terlanjur malu, Pak. Udah bosen gak siu lagi ya. Udah terlanjur malu. Yang siu malah Messi di Inter Miami, dia siu dia. Tapi ini Pak, ada kabar menarik dari ini, Pak. Mbappe ini katanya mau dikontrak percobaan setahun. Oh ya. Tapi dengan gaji yang fantastis. Ya. Ya ini sih Mbappe itu, kalau Mbappe mau ya mungkin itu akan jadi sejarah baru. Tapi kalau Mbappe nggak mau ya mungkin tertarik ke Madrid ya. Karena enggak lah, kalau Mbappe kayaknya enggak ke Liga Arab, enggak mau dia kayaknya. Dia kemana kalau Mbappe itu? Tetap ke Madrid menurut saya. Oh, tetap ke Madrid ya. Mbappe itu gengsinya gede, Pak. Ya, dia malah mana mau ke situ, Pak. Ya karena usianya juga masih muda. Masih muda, ngapain? Misal dia kan ada masalah sama PSG kan. Katanya enggak akan dimainin setahun. Enggak masalah menurut saya. Oh iya ya. Enggak masalah enggak dimainin setahun, nunggu aja free transfer nanti pindah ke Madrid. Tapi mungkin bisa aja ini, Pak. Jadi Mbappe itu sebenarnya dia ada keinginan main ke Liga Arab. Ya. Dengan gaji yang segitu. Ya, soalnya ada gosip juga kan, katanya ibunya Mbappe kan materialistis kan. Terus siapa tahu ya Mbappe itu sebenarnya nggak ngincer kekayaan, Pak. Wah, jadi Mbappe itu main di Liga Arab terus sampai pensiun nanti diangkat jadi PNS, petugas haji. Itu Indonesia, Pak, bukan Arab, Pak. Kapan lagi kita umroh atau ibadah haji nanti panitianya Mbappe ya. Mbappe mualaf dong jadi Pak. Mbappe mualaf. Mbappe selebrasinya sujud syukur kan enggak Pak. Ya udah kebiasa gini, Pak, ngegolin gini, Pak. Ini ngegolin gini. Masa jadi sujud syukur tiba-tiba? Enggak gini, tetap gini, Pak. Iya. Tapi sholat. Udah Benzema aja yang selebrasi sujud syukur, apa tuh Benzema aja udah. Wa'aji aja, jangan yang lain lah. Tapi ada ini kabar tidak mengenakan di sepak bola Indonesia, Pak. Oh iya. Banyak tim sekarang pada kena denda sanksi. Iya. PSIS kena 25 juta itu kan. 25 juta. Kayaknya yang terbaru Persib deh. Persib ya. Gara-garanya itu kan ada supporter yang datang ke laga tandang. Oke. Dan dendanya kan 25 juta. 25 juta. Tapi salutnya sama PSIS nih ya, supporternya nih ya, tanggung jawab, Pak. Oh iya ya. Ya, mereka tuh patungan, Pak. Oh, patungan tuh. Ya, jadi biar nggak membebani tim lah. Soalnya supporternya tuh sadar kalau ini salah kita harus ikut tanggung jawab. Karena kalau supporter yang baik harus seperti itu ya. Iya, jangan mau. Karena ada juga gitu yang supporter bisa aja nih ya, kalau PSIS lagi main nih, wah kenceng banget, yo PSIS yo. Tapi giliran PSIS lagi kena masalah nggak posting PSIS. Ya, aku tidak mendukung PSIS hari ini. PSIS ya kan ada juga kan yang ngomong-ngomong buat uang buat politik bisa, tapi kok buat kena denda masa nggak bisa? Kan pasti ada orang-orang yang ngomong seperti itu. Yang namanya klub sebagus apapun tuh yang nyacat ada. Iya, yang nyacat tuh pasti ada yang bahkan tahu kalau Pak Yoyo riwayatnya mungkin pernah hampir jadi wali kota Semarang atau apa gitu. Mungkin ada tuduhan-tuduhan kayak Pak Yoyo aja bisa ada duit buat nyalon, masa buat kena denda gini nggak bisa. Itu supporter bangsat kalau itu. Kalau salah ya udahlah, ikut bantu lah. Iya, bantu dong. Anda laga tandang, Anda bikin story, bikin postingan, ikut PSIS di laga tandang, tapi giliran PSIS kena masalah tidak mau ikut supporter macam apa Anda ya? Bisa jadi ketahuan di laga tandang gara-gara storymu. Iya. Ya kok nyetori kok main tandang. Tapi saya ada solusi sebenarnya. Oh, ada solusi. Gitu. Iya, ada solusi saya. Ada solusi buat supporter yang suka main tandang ini kan. Saya punya solusi. Buat penonton Bal Muntah, buat pendukung garis keras untuk tim kesayangan, kalau timnya lagi laga tandang dan kalian pengen nonton, kita ada solusi. Kita ada solusinya. Gini aja. Ini kan dendanya 25 juta kan. Oke, denda 25 juta. Anggap aja kita main ke tandang nih. Main ke tandang musuh. Oke. Ya dikatakanlah yang datang 500 orang lah. Kalau tim kebanggaan pasti 1000. Oh, 1000 ya. 1000 orang. 1000 orang. Datang 1000 orang. Nah,
Dendanya kan 25 juta. Bagi aja 25 juta dibagi 1.000 orang. Oh, kena 25.000 Kenanya ya? cuma 25.000. Oh, bahkan lebih murah daripada harga tiket stadion. Iya. Jadi sebelum masuk stadion itu 25 jutanya ditumpuk kasih ke PSSI, Pak aku mau nonton tandang. Tak bayar saiki. Tak bayar saiki. Wes. Kita mengaku Pak kita tandang nih 25 juta. Udah datang aja. Itu kalau 1.000. Kalau 2.000 orang. Wah 2.000 orang 12.500 orang. 12.500 kan. Kalau 2.500 supporter yang datang. Wah, ya. Satu orang 10.000. Nah, dan katakanlah ini deh. Katakanlah 1.000 orang lah ya. Iya. 25.000 itu kan 25.000 kan enggak begitu banyak banget, enggak beban lah karena kan lebih murah daripada tiket stadion. Misal kata minjem temen bisa itu 25.000 karena kan pasti akan ada orang-orang yang ketika dipinjem duitnya 25.000 dan enggak dikembaliin. Enggak masalah. Dia enggak masalah. Sedikit soalnya enggak masalah. Sedikit enggak masalah kan begitu. Jadi kalau mau datang aja lah. Datang aja. Cuma pokoknya, ya siapin itu lagi, siapin dendanya aja. Siapin uang dendanya. Ya, harus tanggung jawab. Terus, dan satu lagi jangan rusuh. Kalau tandang jangan rusuh. Pokoknya siapin uang 25 jutanya. Kalau dikasih. Tandang nggak rusuh kan menguntungkan tim tuan rumah juga. Pemasukan dari tiket. Masukan tiket. Terus kan? Kalau kalian habis nonton pertandingan, mau main kemana-mana juga aman Pak. Aman. Tidak dirusuhi. Iya. Karena kalian nggak rusuh. Iya. Lain cerita kalau kalian rusuh itu tolol. Janganlah. Banyak lah oknum kayak gitu ada lah. Nah, oknum tapi kebetulan memang di Indonesia oknumnya banyak. Kender TV. Ketawa tanpa khawatir.